Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengetahui proses elektrolisis larutan NaCl, yang kedua, mengetahui zat apakah yang terjadi sebagai hasil elektrolisis pada anoda, dan yang terakhir yaitu mengetahui zat apakah yang terbentuk pada katoda sebagai hasil elektrolisis. Elektrolisis adalah proses penguraian zat elektrolit akibat dialiri arus listrik. Pada proses elektrolisis, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Sel yang mengalami elektrolisis disebut sel elektrolisis. Sel tersebut terdiri dari larutan elektrolit dan dua elektroda yang berperan sebagai katoda dan anoda. Alat dan bahan: gelas ukur, kardus, fungsi kardus sebagai tempat penyangga pensil, larutan garam, baterai 9 volt, kabel penjepit buaya, elektroda karbon, yaitu pensil. Pensil ini berperan sebagai elektroda. Elektroda nantinya ini adalah grafit yang ada di dalamnya. Grafit dalam pensil ini berperan sebagai elektroda. Siapkan gelas praktikum, ambil garam halus 1 sendok, lalu tambahkan air sampai volumenya 40 ml. Aduk larutan tersebut menggunakan sendok, aduk sampai rata. Siapkan 2 buah pensil, lalu raut pensil di kedua sisinya. Siapkan kardus berukuran kurang lebih 10 cm, lalu beri lubang di tengahnya. Setelah itu, masukkan kedua pensil. Jepit ujung pensil menggunakan penjepit buaya di keduanya, lalu hubungkan penjepit buaya ke baterai. Masukkan pensil ke dalam larutan NaCl. Lalu amati reaksi yang terjadi. Hasil pengamatan uji coba larutan natrium klorida dengan elektroda karbon yang terjadi di katoda yaitu muncul gelembung-gelembung gas H2, dan di anoda muncul gelembung gas tetapi gelembungnya lebih sedikit dibandingkan di katoda dan berbau klorin. Pada reaksi di katoda bergantung dari jenis kation. Jika kation adalah golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka yang akan mengalami reduksi adalah air. Karena katoda bermuatan negatif, maka akan menarik kation yang bermuatan positif. Dalam larutan uji elektrolisis ini, kation-kation akan tertarik oleh elektroda katoda bermuatan negatif. Na+ adalah golongan 1A yang mempunyai nilai potensial reduksi yang kecil, sehingga sukar direduksi. Akibatnya, reaksi yang terjadi di katoda adalah reduksi air, karena nilai potensial reduksi air lebih besar dibandingkan dengan nilai potensial reduksi Na. Pada hasil reaksi reduksi air, dihasilkan gas hidrogen. Pada reaksi di anoda, bergantung pada jenis elektronnya. Pada percobaan ini, dengan menggunakan elektroda inert, sehingga yang bereaksi adalah anionnya, yaitu Cl-. Pada larutan uji coba elektrolisis ini, kation-kation tertarik oleh elektroda anoda bermuatan positif. Karena anoda bermuatan positif, maka akan menarik anion yang bermuatan negatif, Cl-. Lebih mudah mengalami oksidasi, karena Cl- tidak mengandung anion sisa asam, unsur O. Hasil reaksi oksidasi dari Cl- menghasilkan gas klorin. Pada percobaan, sel elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon menghasilkan gas hidrogen dan gas klorin. Pada katoda menghasilkan gelembung gas yang lebih banyak dibandingkan anoda. Sisa dari reaksi elektrolisis larutan garam tersebut menghasilkan ion OH- dan Na+, yang akan membentuk senyawa basa kuat yaitu NaOH. Kita masuk pada praktikum yang kedua. Alat dan bahan tetap sama, hanya elektroda yang diganti menjadi Zn. Siapkan penjepit buaya yang sudah dijepit pada baterai yang akan menjepit seng.
jepit seng di bagian ujungnya. Masukkan seng pada larutan NaCl. Amati reaksi yang terjadi. Hasil pengamatan uji coba larutan natrium klorida dengan elektroda seng. Hasil yang terjadi pada katode memiliki ciri air H2O yang berada di sekitar seng menghasilkan buih atau gelembung gas, dan di anode memiliki ciri seng Zn mengalami perubahan warna. Pembahasan. Pada reaksi di katoda bergantung dari jenis kation dari larutan. Karena katoda bermuatan negatif, maka akan menarik kation yang bermuatan positif. Dalam larutan NaCl, yang menjadi ion positif adalah Na+ yang akan ditarik oleh katoda. Na+ memiliki nilai potensial reduksi yang kecil dibandingkan dengan air. Akibatnya, reaksi yang terjadi di katoda adalah reduksi air. Pada hasil reaksi reduksi air, dihasilkan gas hidrogen. Pada reaksi di anoda, karena larutan NaCl yang berelektroda tidak inert, yaitu Zn, maka Zn akan mengalami oksidasi menjadi ion Zn dan elektronnya. Dan pada reaksi tersebut, Zn mengalami perubahan warna karena mengalami oksidasi. Kesimpulan, natrium klorida dengan seng. Pada percobaan sel elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda Zn menghasilkan gas hidrogen dan ion Zn2+. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi dan menghasilkan gelembung-gelembung gas. Sisa dari hasil reaksi elektrolisis tersebut menghasilkan gas hidrogen dan menghasilkan ion Zn2+ dan OH- yang akan membentuk basa lemah yaitu ZnOH2 kali seng hidroksida.